Baik dulur El Victor, alhamdulillah kita sekarang masih di Fajar Syiar. Saya bersama Mas Helmi Ansori hadir untuk menemani Anda di Fajar Syiar Ngaji Panguripan. Kita ngaji bersama dengan guru kita Romo Kiai Haji Bapak Romo Kiai Haji Imam Hambali. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya dan juga yang kita kenal ulama yang karismatik dengan jam yang tinggi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Abah serta keluarga diberikan kesehatan serta umur yang panjang, Abah. Amin. Matur nuwun Mas Isa dan seluruh keluarga besar Radio El Victor yang selamanya barokah. Amin. Kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya menyampaikan terima kasih matur nuwun yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga besar El Victor dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu ditulungi oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk yang akan datang kita semua selalu mendapat barokahnya Allah. Amin Allahumma amin. Sekarang kita ngaji surat Al-Baqarah ya. Ayat 207. Ya. Jadi ayat ini saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa Allahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun menurut Ibnu Abbas, menurut Anas, menurut Sa'id bin Musayyab, berkenaan dengan seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau ikut hijrah ke Madinah, ternyata dihadang orang kafir. Orang kafir menghadang di luar rumahnya. Hei, siap, keluar. Padahal sudah ditoto itu yang namanya uangnya, perhiasannya, yang mau dibawa ke Madinah untuk hijrah. Begitu Suhaib keluar,
Lalu ditanya sama orang kafir, Suhaib, ya, mau kemana kamu? Saya mau ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Silahkan kalau mau ke Madinah, tapi jangan sekali-kali membawa apapun dari Mekah sini. Uangmu harus kamu tinggal, perhiasanmu harus kamu tinggal. Kalau perlu rumahmu ini harus serahkan ke saya. Nah, Suhaib bin Sinan dengan tegas mengatakan, oke. Harta semua yang mau saya bawa ke Madinah, saya tinggal di rumah ini. Kalau kamu memang meminta uang itu, silakan ambil. Bahkan jangan cuma perhiasan dan uang. Rumah ini saya tinggal, silakan kalau mau ambil. Saya mau ke Madinah, membawa uang cuma secukupnya aja, cukup buat minuman di jalan. Ketawa-ketawa orang kafir. Wah, nekat bener Suhaib ini. Gendeng koni. Wong donya ditinggal cuma ngelabui Muhammad. Wah, dilolokno gitu. Silakan keluar rumah. Akhirnya keluar hanya dengan membawa unta aja. Semua perhiasannya, semua uangnya ditinggalkan semua. Dia lebih mencari ridhonya Allah daripada golek dunya. Masya Allah, ini sulit. Punya hati seperti itu sulit. Akhirnya betul. Akhirnya peristiwa Suhaib bin Sinan ini menggetarkan arsy. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 207. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia mayyashri, yaitu beliau menjual atau mengorbankan nafsahu, dirinya, yang dimaksud hartanya. Dikorbankan seluruh hartanya, uangnya, rumahnya, tanahnya, ibtigha'a mardotillah, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Dia tinggalkan semua, lebih baik saya tinggalkan harta saya daripada saya kehilangan Rasulullah. Masya Allah. Lebih baik kehilangan harta saya. Langsung berangkat ke Madinah, ditinggalkan semua. Wallahu, dan Allah raufum bil ibad, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi ayat ini turun khusus sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan. Itu pun Suhaib bin Sinan juga nggak ngerti. Begitu sampai di Madinah, didatangi oleh Umar bin Khattab. Suhaib bin Sinan, ya Umar, saya diberitahu Rasulullah, perjuanganmu, pengorbananmu menyebabkan turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Perjuanganmu, pengorbananmu diterima oleh Allah karena kamu mencari ridhonya Allah dan rela mengorbankan seluruh hartamu, ditinggalkan di Mekah. Menangis Suhaib bin Sinan. Masya Allah, ya Allah, terimalah
perjuangan kami ya Allah. Jadi dalam hidup ini akhirnya Syekh bin Sina di Medina menjadi orang kaya raya, menjadi orang sukses. Mengapa? Karena diridhoi yang maha kaya. Menjadi sukses karena diridhoi yang maha sukses. Itu Syekh bin Sina. Makanya dalam hidup ini, apapun perjuangan yang kita lakoni harus diniati mencari ridhonya Allah, golek ridane Allah. Itu yang penting. Ya, termasuk kita yang sekarang ngaji pagi-pagi ini. Ya, secara fisik saya ini cowah baiknya Masya Allah. Karena kebetulan 2 hari luar kota dan situasinya macet, di mana-mana macet. Ya kan libur 3 hari. Tapi ya saya pikir Selasa kemarin nggak datang kan saya. Bahkan dua kali Selasa nggak datang. Ya karena greges saja. Nah, ini hari sebenarnya juga kurang fit. Ya terlalu capek. Tapi saya ingat, wah, mosok Selasa gak mlebu mana. Bismillah, golek ridhane Allah. Oke, nanti kita akan bahas tuntas orang yang diridhoni Allah itu akhirnya manfaatnya apa. Gitu. Oke, rehat sejenak. Oke. Terima kasih Abah. Baik dulur El Victor, Anda juga bisa bergabung dengan kita di nomor kita 081 234 9390 081 234 9390. Anda juga bisa mengikuti kita di live streaming IG, Instagram Radio El Victor. Di situ Anda langsung bisa melihat secara live. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar. Dulur El Victor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar Radio El Victor, bersama narasumber kita Bapak Romo Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad. Kali ini kita ngaji bersama, ngaji panguripan dengan pembahasan topik surat Al-Baqarah ayat 207. Al-Baqarah ayat 207 yang menceritakan tentang sahabat Syu'aib bin Sinan. Masya Allah. Segala aktivitas kita, mari kita niati dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak. Yeah. Orang yang diridhoi Allah itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat. Ya, sifatnya bagaimana hidup supaya diridhoi Allah. Itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang diridhoi Allah itu punya sifat al-muhsinin. Al-muhsinin, yaitu orang yang betul-betul baik lahir batin. Masya Allah. Iya, secara lahirnya positif, batinnya positif. Sebab orang itu kan kadang-kadang ada yang kelihatannya baik tapi jerone gak apik. Kan gitu. Ini muhsinin. Orang yang muhsinin ini kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan apabila itu tidak bisa, dan memang gak mungkin bisa, maka yakinlah bahwa Allah yang melihatmu. Masya Allah. Artinya orang muhsin ini berbuat baiknya itu bukan karena dilihat manusia, tapi merasa hidupnya dilihat Allah. Dia sholat,
bah tonggoku iku roh apa gak penting. Bahkan sampai bojoku roh apa gak penting. Aku sholat sing penting pokoknya didelok Allah. Masya Allah. Nah gitu. No reckon. Nah, no reckon for you. Masya Allah. Jadi orang yang musin ini Masya Allah. Jadi tanggapan manusia, teman-teman, tetangga tidak dipentingkan gitu ya. Yes, gak penting. Sing penting pokoknya urip didelok Gusti Allah. Dan orang musin ini, orang yang merasa dilihat Allah ini pasti akan terhindar dari maksiat. Pasti. Bagaimana dia nggak terhindar orang dia sendiri merasa dilihat Allah. Masya Allah. Atau melakukan dosa merasa Allah tahu. Mau menjadi orang pengkhianat, orang yang zalim, Allah tahu. Jadi orangnya itu selalu merasa dilihat Allah. Karena merasa dilihat Allah ya bahasane arep ninggalno perintah gak wani. Arep nglakoni larangan ya gak wani. Sebab selalu dilihat Allah. Masya Allah. Itu ya cara untuk apa untuk meningkatkan, membangun rasa takut karena dilihat oleh Allah itu ada caranya nggak ya? Loh ya caranya ikhlas toh. Artinya apapun yang kita lakukan semata-mata golek ridhani Allah. Itu tadi. Oke. Yang kedua, orang yang hidupnya diridhoi Allah itu akan melakukan yang kedua ini sifatnya ini ya, al-muttaqin. Al-muttaqin. Orang yang selalu bertakwa di sisi Allah. Ya hampir sama sih dengan al-muhsinin. Kalau al-muhsinin ini lebih condong ke akhlak. Kalau al-muttaqin ini lebih condong ke tauhid. Jadi al-muttaqin ini orang yang betul-betul gak wani nglakoni dosa iku gak wani. Kalau bahasanya kan al-muttaqin ini orang yang takut. Ya takut kepada Allah. Ini ya gak semuanya punya sifat seperti ini. Makanya puasa Ramadan kemarin kan tujuannya al-muttaqin. Jadi dengan Ramadan itu mestinya mestinya ini wong itu mari poso, wong sing roh poso gak poso kan hanya dia dan Allah. Wong liya gak ngerti. Mestinya orang yang sudah Ramadan selesai puasanya itu harus meningkat betul itu tauhidnya, amal ibadahnya, istilah habluminallah habluminanasnya harus meningkat lebih baik mestinya. Tapi ana wong pancet ae gak ana perubahan blas. Makanya harus mestinya ditinggalkan. Makanya bulannya disebut Syawal, bulan peningkatan, kan begitu. Nah kemudian yang ketiga al-muqsitin. Iya, orang yang betul-betul diridani Allah itu punya sifat al-muqsitin. Al-muqsitin ini orang yang selalu berlaku adil. Jadi orang yang selalu adil dan menarik kebaikannya itu, memancar kebaikannya.
Karena berlaku adil. Kalau dia marah, ya tetap adil. Kalau dia tidak marah, ya tetap adil. Loh, ini nggak mudah loh. Contoh ya, contoh. Ada orang ketika jadi pengurus satu masjid, dia selalu ngelem-ngelem masjid itu. Begitu diganti kepengurusan, tidak menjadi takmir, maling ngelek-ngelek masjid itu. Masya Allah. Bahkan sholat Jumat gak gelem yang kono. Allah. Loh, ini terus adil tekan ndi? Padahal ya wis poso, wis sholat, wis anu. Jadi dia aktifnya itu ternyata dulu aktifnya sebagai nafsu. Nafsu aja nguber nafsu. Jadi nggak betul-betul lillahi ta'ala. Masya Allah. Oh, nyatanya begitu gak jadi takmir, ya gak gelem Jumatan yang kono, jarang sholat yang kono, malah ngelek-ngelek masjid. Padahal dek iku yo pengurus kono dhisik. Zaman dek dadi pengurus ngelemi yang masjid setengah mati. Masya Allah. Masya Allah. Nah, orang seperti itu nggak diridani Allah. Yang diridani Allah yang al-muqsid, orang yang selalu Berbuat keadilan. beradu keadilan. Artinya ya meskipun marah maupun tidak marah harus tetap adil. Betul. Masya Allah. Marah, tidak marah, harus tetap baik gitu loh. Jadi takmir, tidak jadi takmir masjid, harus tetap ngopeni masjid. Nah, kalau masjid ini gak diopeni wong Islam, terus diopeni sop. Gitu loh. Ya, Masya Allah. Oke. Kemudian orang yang diridani Allah itu punya sifat yang ketiga, yang keempat, al-mutahhirin. Al-Mutahhirin. Al-mutahhirin, yaitu suci atau terhindar dari noda. Omongane suci, Masya Allah. hatinya terutama suci, gak ada iri, dengki, hasud, takabur, jahil, medakil. Hatinya betul-betul bersih. Wis pokoknya golek ridane Allah. Nah, gitu. Masya Allah. Al-mutahhirin. Makanya orang wudu itu seharusnya bukan niat hanya menghilangkan hadas najis yang nempel di badan, tapi najis yang ada di hati. Masya Allah. Mestinya wong sing ngentut konone kok sing diraup wajahe. Nah, itu kalau orang nggak diniati apa ya, suci batinnya, nggak akan pernah dia bisa melakukan al-mutahhirin. Penyakit-penyakit batin. Ya. Kemudian yang terakhir, ini diantaranya ya, orang yang punya sifat yang dicintai Allah itu at-tawwabin. Masya Allah. At-tawwabin itu orang yang kembali, maksudnya taubat. Jadi dia berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau kemarin sebelumnya itu nuwun sewu nglakoni maksiat, akhirnya tobat, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Muga-muga mawon nggih. Ya, amin. Kabeh dulur-dulur Victor dimanapun berada selalu benar-benar menjadi orang yang kembali. Yang terakhir ini as-sabirin. As-sabirin. Ya, orang yang hidupnya diridhoi Allah itu punya sifat as-sabirin, yaitu sabar. Begini ya, bahasa sabar itu gini. Orang itu biasanya dilempungkan senang. Masya Allah. Iya tak? Masya Allah, masih saiki rek pinter bahasa Inggris,
Padahal belajar ya gue ngrungok-ngrungokno. Gak adik bondo, tapi kok ya enak, seneng toh. Nggih. Tapi sebaiknya kalau asobirin ya dilokno ya seneng. Oh, Seneng. dilokno kudu seneng ya. Insyaallah. Ini asobirin betul ini. Allah. Gak masuk sisa kelas saya aja. Pak Yai kula niki nak ngrungokne ceramah sampean seneng Pak Yai, gampang diterima, dilem to seneng. Ana maneh. Pak Yai sampean iki ceramah model opo gak jelas. Dadi kiai goblok. Harus tetap seneng. Seneng ya. Harus tetap seneng. Prakteknya apa? Oh ya angel, Masya Allah. ya belajar. Ya harus tetap alhamdulillah, masya Allah. Jenengan wis ngiling nih kula. Boten ngiling nih, ngelokno. Lah nggih, menurut sampeyan ngelokno kangge kula ngiling nih. Wis mbuh karo wong ndablek. Nah, umpamanya. Saya tetap aja menerima dilokno itu senang hati. Nah, itu jenenge asobiri. Angel ya. Prakteknya. Ya belajar, nggak dididik. Oke, saya mau sarapan, silakan. Ada yang tanya? Nggih, Anda dulur El Vector. Anda bisa bertanya langsung di nomor WhatsApp kita di 081239393990. Juga Anda bisa mengikuti kita di live IG Instagram Radio El Victor. Tulis saja di Instagram Radio El Victor, Anda sudah bisa mengikuti kajian ngaji panguripan di pagi yang penuh berkah ini. Sudah masuk beberapa pertanyaan apa? Ya. Assalamualaikum Yai, saya mau menanyakan, anak saya kalau dinasehati selalu bilang ibu ojo ngomong ae. Atau kadang bilang kalau saya masuk kamarnya ngalio bu. Pertama-tama saya menganggapnya biasa-biasa saja, tapi lama-lama saya menganggap anak saya tidak menghargai saya. Akhirnya saya tidak pernah ngomong sama anak saya, padahal anak saya masih kelas 3 SMP. Apakah mendiamkan dengan tidak ngomong sama anak, sholat saya diterima oleh Allah? Saya hanya bisa mendoakan semoga anak saya dapat berubah dari hamba Allah. Punya anak apa? Dengan anak ini kalau dinasihati ibu ojo ngomong air, ya kan, kalau masuk kamar anak ngalih ibu. Nah. Ya, ini memang tantangan buat orang tua. Semua orang tua pasti kecewa. Punya anak seperti itu pasti kecewa. Kecewa itu manusiawi. Tapi pesan saya, jangan sampai membenci anak. Anak yang punya sikap seperti itu. Sebab itu terjadi juga bisa karena sikap orang tua dulu yang bahasanya itu kurang perhatian, kurang tungakno, icik kecampuran barang subhat, panganan sing mlebu nyang jero wetenge anak. Kalau mau menyalahkan, yang disalahkan ya dirinya sendiri. Paling enak itu. Kalau nyalano anak stres tambah. Ya. Jadi tandurane bapak. Nah, tandurane dewe, tandurane dewe. Masya Allah. Ya harus tetap aja dicintai anak itu. Jadi kenapa anak diomongin bantah? Betul tadi. Jangan ngomong tapi banyaklah berdoa. Ngomong secukupnya aja. Mohon secukupnya, ngilingno tetep salat nak ngono ae, ngomong iku wong mae iku kadang-kadang ya ngono. Salat. Mulai jadi gak salat. Masya Allah. Bisa dadi apa kon? Sing salat. Mau ora iki udah salat. Lah ya ngono iku sing gare anak males. Jare anake mlebu kamar, malampir mulai. Malampir mulai. Ngomong yo jaga ke sayang. Wis cukup. Nah, sholat.
salat nak wis ngono ae. Kakek ngomong ya dipaide mbek anak. Gitu, nggih. Jangan membenci, tetap banyak-banyak mendoakan. Suatu saat pasti akhirnya anak itu menjadi yang tadi itu. Kembali kepada Allah. Ada lagi? Dengan doa insya Allah luluh nggih Yai. Iya. Masya Allah. Tapi yang penting itu uswah ya, Ge. Iya, menjadi contohnya. Betul. Bukan hanya mau itu. Kan yang banyak kan mau itu hasanah. Yang baik itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Oke. Yang lain. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Abah, Mas Helmi, Mas Ishak mau tanya, belajar melakukan kesabaran supaya mendapatkan ridho Allah, caranya bagaimana? Dari Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus. Bu Nisa. Ibu Nisa. Sampeyan kalau ingin sabar supaya diridani Allah, ojo gampang ngelokno wong. Ya ojo gampang menilai eleke wong. Nanti akhirnya ya menjadi orang sabar. Bendino sing dibahas eleke tangga, eleke dulur, sampai RT ini lho dibahas kok. Sing lucu gak kenal Jokowi ya bahas Jokowi. Ngentek-ngentek swara ae. Membuang energi. Pikiran terbuang cuma-cuma bahas Jokowi. Mau kenal enggak, foto kan bareng. Jangan pernah mencela orang. Jangan pernah menghina orang. Nanti jadi orang baik. Rata-rata wong iku nak kakan ngelokno wong atine peteng. Masyaallah. Peteng dedet. Akhire sing ketok apike dhewe, apike wong liya gak ketok. Mergo peteng atine. Oke? Yang lain. Kita akan menuju ke telepon. Ada yang sudah telepon. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Dan di mana? Sama. Oh. Sami-sami minal aidin wal faizin. Itu sampun buka ya? Apa, Mbak? Sampai sampun buka apa ya? Ka'bah. Apa? Kenapa Bu Hatin? Salat tasbih sampun buka. Oh ya sampun, kalau Sabtu terakhir kan ada salat tasbih. Wis Sabtu ayo ojo ketinggalan sampean. Tapi pernah ada bulan rotok senang mau pelungan. Tapi keluarga itu nomor itu tidak pernah senang. Tapi nggak timbul aku dulu tapi bekasi luka hati itu untuk senang tapi di itu hari itu tidak mengatakan sudah hati ini terus apa mau diselami ya apa menghubunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa pertanyaannya ya apa? Nanti seneng. Seneng iku cinta. Iya. Ada Terus saya wis duluran api-api. sing cinta wong lanang. Cinta ambek wong wedok iki mau. Pak, saya mau ngasih maaf. Kan? Terus? Loh, jadi itu ya kok sampai masih ada rasa dendam benci gitu. Gimana nih? Ya kau oleh toh. Ya kalau umpama gak dadi wis gak dadi ngono ae, gak usah benci-bencian. Gak usah dibawa. Gak usah dembawa doa, gak usah dendam-dendam. Masya Allah. Nih, Ada lagi? ada telepon apa? Nanti kita angkat. Assalamualaikum. Itu loh Yai.
yang ngedok dengan jalan itu pernah senang ini pernah hati pulau nah maksudnya kan silaturahmi yoyo dengan amin di pos dan dulu itu cuma banteng terus penanggapannya hati pulau itu semua gelo tentang apa dulu hati pulau itu loh kalau pulau nanti waktu dengan jalan itu Lah yo lah usah, gak usah pegel. Gak usah pegel. pernah nggak tahu bulan kok di silaturahmi nonton Yo apik to. tonggo-tonggo parah itu Nggih, Mun. silakan juga ini tuh silakan nonton Nggih. Nggih. nah kalau itu kami ambil dulu di pulau Nggih. kalau di pulau Nggih. Nggih. Salam. Wis ojo masuk maneh. Pokoke Bu, klemben roti. Ndek mben saiki. Masya Allah. Ngono mawon dalile. Sing wis ya wis ketutup wis padha ndek bojone, padha ndek anake. Cek dibakas jaman sakmono. Mboten usah nggih, iku malah lara dhewe atine. Tapi bagus nggih ya, nggih kalau misalkan jalin silaturahmi. Kalau silaturahmi ya sampai mati toh. Ya harus tetap silaturahmi. Oke, ada lagi? Oke, kita ke WA apa niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tetangga saya ini curhat dengan saya. Anaknya ini temperamental. Dengan adiknya, dengan mamanya berani semua wani, dibanting sampai-sampai orang tuanya sendiri mau dibunuh. Mulanya anak ini ditaruh di pesantren sejak kecil dan selama di ponpes sering pulang tanpa izin keluar dari belakang. Sekarang sudah kelas 2 SMP, gak mau sekolah, gak mau sosialisasi sama orang, sampai-sampai ibunya merasa gak sanggup menghadapi anaknya. Nah, bagaimana Abah menghadapi anak seperti ini? Matur nuwun dari hamba Allah di Sidoarjo. Hamba Allah kabeh. Sandunya ya hamba Allah pokok menungso. Ngapunten ya. Semua orang itu kan punya masalah. Semua orang punya persoalan. Cuma kan gak bodoh. Jangan selalu menganggap masalah itu musibah. Bisa saja itu nikmat yang bentuknya seperti itu. Sebab kalau kadang-kadang orang itu gak diiling lewat masalah, sombong itu loh, gak hilang-hilang. Melete ini itu Masya Allah. Nah, makanya harus selalu memandang masalah itu tetap aja nikmat. Walaupun ya gak enak. Lah termasuk anak sing seperti itu ya wis bolak-balik wis diomong. Siji tetep aja dibenci. Nomor loro gedhekno dongane. Tiap tahajud bacakan Fatihah 40 kali. Iya, wis dilakone aja tekan takon ae. Wis dilakone engko bengi tahajud salat Fatihah. Habis tahajud Fatihah 40 kali. Habis tahajud Fatihah 40. Tiap malam. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Masya Allah. Masalah bukan sekedar masalah, tapi masalah bisa menjadi nikmat. Betul. Ya, ada pertanyaan ini Yai. Kita lanjutkan Yai ya. Oke. Di pesan WA. Assalamualaikum, apa saya Ibu Nurul, santri dasa. Nyun barokaipun mawon, nyun barokai mawon buat saya yang saat ini jadi tulang punggung. Suami sudah setelah almarhum, dimudahkan rezeki dan semoga apa dan keluarga panjang sehat, sehat makmur, semuanya bersembah nuwun. Nggih, kok dongane hajate dikabulno. Amin. Monggo ditungani bareng-bareng. Ada lagi? Ada lagi Mas? Pak Aspan, ya. Aspan Waru. Ya, SMS. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Imam sama Umi, Mas Elmi, Mas Ishak, Al-Jihad, Al-Victor, Minal Aizin wal Faizin.
Semoga rezekinya dilancarkan dan disehatkan badannya oleh Allah, dijalani, disyukuri, dinikmati, matur suwun. Sehat selalu Pak Aspan di Waru Sidoarjo. Selalu mendoakan Pak Aswan. Selalu mendoakan. Bagus. Terima kasih Pak Aswan. Baru saja telepon baru ditutup. Oke. Bagus. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu 8 menit ya. Anda bisa menelpon di nomor kita 08123493939390. Beranjak kembali ke masalah anak itu ya. Kadang-kadang secara lahir itu menerima anak yang nakal seperti itu susahnya Masya Allah. Susahnya Masya Allah untuk menerima takdir. Kan ngoten ya. Apalagi merubah yang namanya masalah menjadi nikmat itu Masya Allah, prakteknya luar biasa sulitnya ya. Mungkin ada cara menerima diri kita itu bisa menerima kalau masalah seperti itu sebenarnya adalah nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Caranya ya biasanya wiritane kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada daya untuk menolak semua kejelekan illa billah. Dadi wong diwehi nikmat seneng ya teko Gusti Allah. Diwehi nikmat susah ya teko Gusti Allah. Berarti kan sing penting niate ku mbalike nyang Gusti Allah. Kan kadang-kadang wong iku kan kaya nek susah iku dianggap dudu teko Gusti Allah. Padahal iku ya teko Gusti Allah. Dianggap nek entuk nikmat iku kaya awake dhewe, kerjane dhewe, ilmune dhewe. Padahal teko Gusti Allah. Nggih. Ya ngono iku. Rumangsa iki. Rumangsa. Mergo gak ngaji nyang Al Victor. Ya. Panguripan yang ini hasilnya. Jadi ya sebenarnya anak itu pengejawantahan orang tua ya ini. Artinya produk anak itu kan Dari orang tuanya. dari orang tuanya, mulai dari bagaimana proses mungkin memilih jodoh, membuat ngapunten bahasa saya produksi anak. Enggak, yang jelas gini lah. Dalile wong Jawa. Nggih. Pohon Tidak jauh. tidak jauh jatuh dari ekor pohon. Buah tidak jauh dari pohonnya. Jatuhnya. Pohon pelem ya perkara wis teko Wonokrama ya mergo diangkut iki kancane Mas Isa iku Madura iku jan. Ana pisang Lumajang kok iso teko Wonokrama. Wis diangkut. Masya Allah. Itu loh. Jadi kita dibiasakan lah. Urip iku nyantai saja. Untuk nikmat alhamdulillah iki ya teko Gusti Allah. Untuk susah musibah alhamdulillah iki ya teko Gusti Allah. Ngono wis pokoke teko Gusti Allah kabeh ku nak tenang-tenang dhewe. Mikir liyane Allah wis tambah sumpek. Sumpek angel. Terus lihat mangga, koyo mau wite mangga, kemudian kok tinggi sore dan gedondong. Gak masuk akal. Lucu. Nggih. Ya berarti kedondongnya gelundung. Ada telepon? Nggih, wonten kita punya waktu 4 menit. Oke. Ini terakhir ya. Assalamualaikum. Woi. Pak Mul, ya Allah, Pak Mul. Sehat Pak Mul? Salam. Yes, sami. Nggih.
Nggih. Oh, mantap. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan keluarga besar El Victor, keluarga besar El Jihad selalu ditulungi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Syadal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu yang kita benci hari ini, nanti sore sudah kita butuh. Jangan menghina orang, mencela orang. Soporo sing dilokno ternyata kekasihnya Allah. Jangan putus asa hanya karena dibujui dulur, dizolimi konco. Soporo iku pancen dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.